think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas film yang super unik dan jalan ceritanya sungguh fresh. Berjudul Kill Me Again, tahun 2025. Film yang bakal bikin kamu mikir keras soal dosa, waktu, dan rasa bersalah yang gak pernah bisa terselesaikan. Cerita di film ini mengikuti seorang pembunuh berantai yang tiba-tiba terjebak dalam loop waktu. Jadi setiap kali dia membunuh seseorang, waktu bakal berulang dan dia harus ngulang semuanya dari awal. Pokoknya film ini seru abis. Semakin lama kita bakal sadar kalau dibalik semua kejadian absurd ini, ada rahasia besar yang bikin film ini makin mind-blowing. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dimulai di sebuah kedai makan kecil. Dua pelanggan bernama Sam dan Gary lagi duduk sambil nonton berita di TV. Beritanya ngomongin tentang pembunuh berantai kejam yang dijuluki Midnight Mangler. Gak lama ada seorang pria masuk ke dalam tempat tersebut. Dia bernama Charlie. Pelayan di sana yang bernama Anna langsung kelihatan gak nyaman waktu dengar berita yang ada di TV. Sampai-sampai dia buru-buru matiin TV tersebut. Oh, sorry, you can just I'll tell you something. Beberapa menit kemudian Anna datang buat ngambil pesanan Charlie. Tapi bukannya langsung pesan makanan, si Charlie malah mulai godain dia dengan cara yang agak creepy. Dia bahkan ngajak Anna makan bareng. Tapi karena ngerasa aneh, Anna langsung nolak mentah-mentah. Charlie yang malu akhirnya cuma bilang pengen lihat menunya. No. Habis itu Anna pun lanjut ngelayani pelanggan lain. Mereka adalah sekelompok anak muda pecandu narkoboy. Mereka manggil Anna dengan sebutan ibu. Terus mereka ngeledekin dia habis-habisan karena udah tua tapi masih kerja di kedai makan. Salah satu dari mereka bahkan ngenalin Anna dan nyeletuk kalau dulu dia harusnya jadi perawat. Tapi hidupnya berantakan gara-gara dihamili orang. Anna yang kesal lebih memilih buat nggak ngeladenin mereka. Dia langsung nyamperin Charlie lagi buat ngasih menu. Tapi kayak sebelumnya, Charlie malah coba godain dia lagi. Dan hasilnya tetap gagal. Begitu shiftnya selesai, Anna keluar dari restoran. Tapi pas di luar dia lihat Charlie lagi nunggu sambil ngerokok. Dia pun kembali mengajak Anna buat jalan bareng. Tapi lagi-lagi si Anna menolak. Dan dia bilang kalau suaminya udah nungguin di rumah. Tapi Charlie nggak percaya. Karena dia sadar di jari Anna ini nggak ada cincin pernikahan. Anna yang panik langsung ganti alasan. Dia bilang kalau dia sudah punya pacar. I will scream. Tapi waktu dia sadar kalau Charlie ngikutin dari belakang, Anna langsung ngeluarin semprotan merica dan mengancam bakal nyemprot kalau si Charlie nggak mau berhenti mengikutinya. Sayangnya Charlie malah ngeluarin pistol dan nyuruh Anna untuk ikut bersamanya, atau dia bakal ditembak. Anna yang ketakutan berkata kalau dia punya anak perempuan kecil di rumah. Tapi di sini Charlie nggak peduli. Dia tetap maksa Anna buat masuk ke mobil pick up tuanya. Dalam keadaan putus asa, Anna mencoba ngomong dengan lembut. Dia bilang kalau dia cuma lagi punya hari yang buruk. Dan dia janji bakal mau jalan sama Charlie keesokan harinya. Dan dia bahkan nyebutin di mana tempat mereka nanti akan bertemu.
Lalu Charlie pun menyuruh Anna untuk menjelaskan kalau besok memakai baju apa. Anna bilang kalau dia akan memakai gaun yang seksi. Dan kata-katanya bikin Charlie kelihatan makin tergoda. Tapi tiba-tiba, semuanya berubah. Adegan selanjutnya, Charlie tiba-tiba udah ada lagi di dalam kedai yang sama. Anehnya, semua orang di sana masih ada. TV juga masih nayangin berita yang sama tentang pembunuh Midnight Mangler. Dan yang paling bikin shock, si Anna masih hidup. Dan dia kelihatan baik-baik aja. Charlie yang sempat kebingungan duduk lagi di tempatnya. Gak lama Anna pun datang buat ngambil pesanannya. Kayak gak terjadi apa-apa. Charlie yang gugup akhirnya bertanya, apakah sebelumnya kita pernah bertemu? Tapi Anna cuma ngeliatin dengan ekspresi bingung. Dia kayak gak kenal sama sekali dengan si Charlie. Abis itu Charlie ngeliat seorang pria lain di pojokan yang lagi makan sendirian. Namanya David. Charlie pun mencoba mengajaknya ngobrol. Oh, strong silent. Isn't it? Tapi pria itu diam aja dan tidak merespon perkataan Charlie. Di sana Charlie ngerasa kayak pernah ngelihat orang itu di suatu tempat, tapi nggak inget di mana. Dia pun kembali bertanya, tapi David tetap cuek. Begitu Anna selesai kerja, dia keluar dari kedai. Dan di luar sana seperti sebelumnya, si Charlie udah nungguin. Mereka sempat ngobrol sebentar, tapi obrolannya canggung banget. Tiba-tiba Charlie langsung ngeluarin pistol dan maksa Anna ikut dengannya lagi. Anna yang ketakutan pun meminta ampun. Dia bilang dia punya anak kecil di rumah. Tapi kali ini Charlie dengan dingin bilang kalau dia udah tahu. Kemudian dia menyeret Anna ke mobilnya dan kembali membunuhnya lagi dengan brutal. Dan sekali lagi, tiba-tiba Charlie sadar kalau dia kembali lagi ke restoran yang sama. Dia pun mulai teriak dengan panik, bikin semua orang di sana jadi kaget. Charlie yakin kalau semua orang itu lagi ngeprank dia atau ngerencanain sesuatu. Dalam frustasi, dia nyuruh Anna buat buka bajunya, karena dia merasa ada yang aneh dengan semua ini. Lalu Sam coba menghampirin buat nenangin dia, tapi Charlie langsung ngeluarin pistol dan ngarahin ke Sam. Sebelum akhirnya dia menodongkan senjata itu ke arah Anna. Karena nggak punya pilihan lain, Anna yang ketakutan akhirnya menuruti perintah Charlie dan membuka bajunya. Dan Charlie pun dibuat kaget, karena sama sekali nggak ada luka di tubuhnya. Di saat yang bersamaan, 3 pecandu narkoba yang tadi datang lagi masuk ke tempat makan. Charlie pun langsung ngomel. Dia bilang kalau tempatnya udah tutup. Tapi sebelum dia sempat ngelakuin apapun, Sam tiba-tiba ngeluarin pistol dan langsung nembak Charlie sampai tewas. Dan lagi-lagi waktu pun berulang. Charlie sadar kalau dia balik lagi ke tempat yang sama. Dia pun jadi marah besar, berteriak ke Sam karena sudah menembaknya. Dengan penuh amarah, Charlie langsung keluar dan berlari ke arah mobil tuanya dan berusaha kabur dari tempat itu. Namun belum sempat jauh, waktu kembali terulang. Kali ini Charlie benar-benar dibuat panik. Dia terus mencoba kabur berkali-kali, tapi tetap aja ujung-ujungnya balik lagi ke tempat yang sama. Bahkan di satu percobaan dia sempat menembak Sam sampai tewas. Tapi tiba-tiba dia balik lagi ke dalam tempat makan itu. Pelan-pelan Charlie mulai sadar kalau dia nggak bisa kabur dari tempat ini. Dan akhirnya dia mencoba menenangkan diri dan mulai memperhatikan semua orang yang ada di sana satu persatu. Pandangan Charlie berhenti pada 2 suster yang sedang duduk di salah satu meja. Salah satunya bernama Sophie. Dan dia tampak menarik perhatian Charlie. Charlie kemudian kembali mendekati David dan mulai mengomel tentang betapa frustasinya dia karena terjebak dalam loop waktu yang gak ada habisnya. Dia bahkan bertanya ke David apa yang bakal dia lakukan kalau berada di situasi seperti ini. Tapi seperti sebelumnya, si David tetap diam dan tidak memperdulikan omongan Charlie. Charlie yang kesal akhirnya pergi dari sana. Dan di jalan dia sempat menghadang Sophie yang baru keluar dari toilet. Tapi dia cuma ngeliatin aja tanpa berkata apa-apa. Setelah itu Charlie menghampiri sepasang pria dan wanita parubaya yang lagi makan di meja dekat jendela. Tapi seperti biasa dia mulai bertingkah aneh dan mengganggu mereka. Dia berdiri terlalu dekat dengan si wanita, sampai akhirnya sadar kalau mereka berdua sebenarnya bukan suami istri. Pria itu pun jadi marah dan langsung berdiri. Tapi Charlie langsung nunjukin pistolnya dan nyuruh pria itu untuk duduk kembali. Charlie lalu dengan nada sinis bilang kalau istri pria itu yang ngirimin dia buat membunuhnya. Lalu kemudian dia tertawa dan berkata kalau ini cuma bercanda.
Setelah itu dia malah ngasih uang buat bayar makanan mereka, lalu pergi begitu aja. Beberapa saat kemudian Charlie nyamperin dua suster yang tadi, berusaha kembali ngajak mereka ngobrol. Tapi mereka kelihatan gak nyaman dan akhirnya milih pergi ninggalin Charlie. Charlie pun keluar dari kedai. Dan kali ini dia sengaja mengakhiri putaran waktu itu sendiri. Tapi bukannya bebas, dia malah memicu kekacauan yang baru. Setelah itu dia menghampiri Sam dan Gary yang lagi ngobrol soal pembunuh Midnight Mangler. Charlie nyeletuk dan ngajak mereka buat bareng-bareng nyari si pembunuh. Tapi dua pria itu malah ngerasa dia semakin aneh. Di saat yang sama Charlie mulai ngikutin Sophie yang berjalan menuju ke toilet. Dan dari situ semuanya mulai makin aneh dan menegangkan. Setelah itu Charlie mencuri sebuah pisau dari dapur tempat makan tersebut. Lalu tanpa ampun membunuh suster Sophie dengan brutal. Tapi yang bikin dia syok, setelah semua itu dia masih berada di tempat yang sama, dan waktu tidak kembali berulang. Dengan panik Charlie pun buru-buru menyembunyikan mayat Sophie di dalam gerobak sampah, dan berusaha kabur dari sana. Namun sebelum sempat pergi, si petugas kebersihan muncul dan memergokinya. Charlie pun cepat-cepat beralasan kalau tempat itu terlalu kotor dan dia cuma pengen bantu bersihin. Dan akhirnya mereka berdua mendorong gerobak itu keluar. Tapi si petugas merasa ada yang aneh karena gerobaknya ini terlalu berat. Tepat di saat itu Charlie langsung menembaknya hingga tewas, lalu membuang tubuhnya ke dalam tong sampah. Beberapa detik kemudian suster satunya lagi datang keluar untuk mencari keberadaan Sophie. Dia bertanya ke Charlie apakah dia melihat temannya. Charlie dengan tenang bilang kalau dia tidak melihat. Bahkan dia menawarkan diri untuk menemaninya mencari Sophie. Tapi suster itu curiga dan merasa ada yang gak beres. Jadi dia langsung menolak dan kembali masuk ke dalam kedai. Begitu di dalam, Charlie malah menyela percakapan pasangan selingkuh yang lagi ribut di salah satu meja. Pria itu kesal dan nyuruh Charlie buat gak ikut campur urusan mereka. Tapi Charlie tiba-tiba berhenti bicara, menatap tajam dan bilang kalau menurut Alkitab, orang yang berzina harus dihukum mati. Dan tanpa ragu dia pun langsung mencocokkan pisaunya ke mata pria itu. Tindakan tersebut akhirnya menarik perhatian semua orang di dalam kedai. Dan dia pun berusaha menolongnya. Tapi Charlie menodongkan pistol ke arahnya dan mengaku ke semua orang kalau dialah pembunuh berantai yang disebut dengan Midnight Mangler. Dia bilang malam ini sebenarnya dia berencana membunuh mereka semua satu persatu secara diam-diam. Tapi sebelum sempat dia menyerang orang lain, si koki dari tempat makan itu muncul diam-diam dari belakang dan memukul kepala Charlie dengan keras. Tiba-tiba loop waktu kembali terjadi, dan Charlie sekali lagi sadar kalau dia balik lagi ke momen yang sama di dalam kedai. Merasa frustasi, dia pun ngomel-ngomel ke David. Dia menceritakan semua hal aneh yang baru saja terjadi kepada dirinya. Tapi seperti biasa, si David hanya diam dan tidak merespon. Dari sini Charlie benar-benar kehilangan akal sehat. Dia pun mulai mengamuk dan membunuh semua orang yang ada di dalam kedai satu persatu dengan cara yang sadis. Namun waktu terus berulang tanpa henti. Setiap kali dia membunuh semua orang, waktu selalu meriset kembali. Dan Charlie pun mulai merasa kalau dirinya sudah seperti dewa, karena bisa membunuh siapapun sesukanya, dan semuanya bakal hidup lagi di waktu yang berikutnya. Tapi setelah membunuh berkali-kali dengan berbagai cara yang makin brutal, Charlie mulai kelelahan. Dia bosan dengan kekerasan yang gak pernah selesai, dan berharap mimpi buruk ini bisa segera berakhir. Suatu saat Charlie merasa sangat lapar. Dia lalu memanggil Anna dan minta dibuatkan telur dan juga bacon. Tapi Anna bilang kalau mereka gak menyediakan menu sarapan di jam segini. Hingga akhirnya Charlie pun kesal, karena dia tahu di dapur ada stok telur di kulkas. Kemudian dia memaksa koki di tempat makan itu untuk bikin omelet. Tapi si pria besar itu menolak dan menyuruh Charlie balik ke mejanya. Karena kesal, Charlie pun langsung menyerang. Tapi koki itu dengan mudah melemparkannya ke lantai. Charlie bahkan mengeluarkan pistol untuk mengancamnya. Namun ternyata pria besar itu tidak bergeming sama sekali. Dan akhirnya Charlie memutuskan buat ngajakin duel 1 lawan 1 tanpa senjata. Tapi hasilnya tetap sama. Sang koki dengan mudah membunuh Charlie.
Di putaran waktu berikutnya, Charlie bercerita pada David kalau dia sudah mencoba berbagai cara buat ngebunuh si Koki, tapi selalu gagal, seolah pria besar itu punya kekuatan super atau agen rahasia. Dan kali ini dia benar-benar bertekad untuk menang. Charlie pun memaksa koki tersebut bikin omelet. You could cut me some slack. Tapi sang koki kembali menolak, dan mereka pun kembali bertarung dengan sengit. Dan hasilnya tetap sama, Charlie mati lagi. Waktu pun terus berulang, dan Charlie berkali-kali mencoba membunuh sang koki dengan berbagai cara. Tapi si koki selalu menang. Punch, knee, pit, ball. Sampai akhirnya Charlie kehabisan tenaga dan kesabaran. Dia pun mengabaikan aturan duel yang dia buat sendiri dan menembak sang koki dengan brutal. Setelah itu Charlie pun mengambil telur dari kulkas dan akhirnya membuat omelet keinginannya sendiri. Selesai makan, dia menodongkan pistol ke kepalanya sendiri dan akhirnya bundir. Berharap kali ini loopnya akan berakhir. Tapi sayangnya Charlie kembali lagi ke tempat yang sama. Bedanya kali ini dia melihat seorang pria tua asing yang seharusnya nggak ada di sana. Beberapa saat kemudian pria itu menghilang, yang menimbulkan pertanyaan baru bagi Charlie. Lelah dengan semua yang terjadi, Charlie akhirnya tertidur di meja, biarpun Anna sudah menyuruhnya untuk pergi. Sir, you can't sleep here. Tidak lama kemudian dua polisi datang. Mereka datang karena laporan dari Anna. Saat ditangkap, Charlie berusaha melawan, meski tahu dia nggak akan pernah sampai ke kantor polisi, karena waktu bakal mengulang kembali. Dan benar saja, semuanya kembali teriset. You're awesome. Hey, just turn that up. Kali ini Charlie yang sudah benar-benar hancur jatuh di depan David. Tapi untuk pertama kalinya, David akhirnya berbicara. Dia bilang kalau dia kecewa karena Charlie menyerah terlalu cepat. David menyebut nama-nama pembunuh terkenal, seperti Charles Sobhraj, Jeffrey Dahmer, dan Ted Bundy. Lalu dia pun bertanya kalau mereka ada di posisimu, apa yang bakal mereka lakuin. Dia juga bertanya apa yang bakal ayahmu lakukan. Mendengar hal tersebut, Charlie pun langsung marah. Dia bilang jangan membawa ayahnya karena nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan semua ini. Tapi si David terus menyerang mentalnya. Dia bilang kalau Charlie cuma sampah tidak berguna, yang bisanya cuma ngeluh, bukan bertindak. Dan entah kenapa kata-kata dari David malah menyulut semangat psikopat yang ada di dalam dirinya. Dengan adrenalin yang memuncak, dia pun kembali mengamuk dan membunuh semua orang yang ada di kedai itu satu persatu. Sampai akhirnya cuma Anna yang tersisa. Charlie menariknya ke samping dan bilang kalau dia lelah hidup dalam putaran waktu seperti ini. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa pulang, dan dia juga yakin kalau Anna adalah kunci dari semua ini. Di sana Anna hanya bisa menangis dan memohon agar dia tidak dibunuh. Dan dia kembali bilang kalau dia punya anak kecil di rumah. Tapi di sini Charlie nggak peduli. Dia pun langsung mencocol Anna sampai tewas. Tidak lama kemudian loop waktu kembali terjadi. Charlie muncul di tempat yang sama. Kali ini dia benar-benar hancur. Dia berjalan sempoyongan ke arah truk tuanya, lalu menangis dengan sejadi-jadinya, akibat terjebak dalam siklus mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Loop waktu kembali terulang. Tapi kali ini Charlie terkejut saat melihat seorang pendeta duduk tenang di dalam kedai tersebut. Dengan rasa penasaran bercampur harapan, Charlie pun mendekat dan mulai mengajaknya berbicara. Pendeta itu bertanya apa yang sudah dia pelajari dari semua ini. Charlie mengaku kalau dia cuma ingin pulang ke rumah. Sementara itu si David memberi isyarat agar Charlie tidak berbicara dengan pendeta itu. Tapi Charlie tetap melanjutkan. Dia mengaku sudah melakukan banyak hal buruk dalam hidupnya. Sang pendeta lalu berkata kalau Charlie masih punya pilihan untuk menentukan takdirnya sendiri. Dan akhirnya Charlie pun benar-benar hancur secara emosional. Dia menangis dan memohon agar diberi keselamatan. Dia bilang kalau dia nggak sanggup hidup seperti ini lagi. Lalu sang pendeta pun menatapnya dengan penuh belas kasihan dan memberinya pengampunan.
Charlie kemudian bertanya, "Sekarang aku harus ngapain?" Pendeta itu pun hanya menjawab dengan singkat, "Mulailah dari awal." Beberapa detik kemudian loop waktu terulang kembali. Tapi kali ini Charlie berubah total. Dia mulai berperilaku seperti manusia normal, bukan lagi sosok menyeramkan seperti sebelumnya. I'm with you. Lalu dia melihat 3 orang pecandu narkoba yang dulu sering mengganggu Anna. Kemudian Charlie langsung menghadang mereka, bahkan menunjukkan pistolnya. Dia menasihati mereka dengan tegas, terutama pada gadis ini, agar tidak bergaul dengan 2 orang bodoh yang jelas membawa pengaruh buruk terhadap hidupnya. Setelah menyuruh kedua pria itu pergi, Charlie pun menawarkan untuk mencarikan tumpangan baru buat si wanita. Tapi dia menolak dan memilih pergi sendiri. Saat Charlie masuk lagi ke dalam, Anna datang menghampiri untuk mengambil pesanannya. Dan kali ini Charlie bersikap sopan kepadanya, berbeda jauh dari tingkah aneh yang dia keluarkan sebelumnya. Yes. Charlie lalu menghampiri 2 perawat yang sedang duduk di sana dan mengucapkan terima kasih atas pekerjaan mereka. Dia bilang menyelamatkan nyawa orang bukanlah hal yang mudah. Bahkan dia menawarkan untuk membayarkan pay yang mereka pesan. Kedua perawat itu pun tersentuh dan berterima kasih kepada Charlie. Setelah itu Charlie kembali menghampiri pasangan selingkuh yang ada di kedai tersebut. Dia bercerita kalau dulu ayahnya sering memukuli ibunya dan juga berselingkuh. Ibunya kemudian melampiaskan kemarahan itu pada anak-anaknya, termasuk si Charlie, yang menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang. Karena itu Charlie menasihati mereka agar memikirkan anak-anak mereka, supaya tidak harus menanggung akibat dari kesalahan orang tuanya. Setelah memberikan nasihat tersebut, Charlie sadar kalau David kali ini tidak ada di tempat tersebut. Dia lalu duduk santai dan menikmati painya sendirian. Tidak lama Charlie bergabung dengan Sam dan juga Gary untuk minum bersama. Mereka bertiga tertawa dan mengobrol dengan hangat, layaknya teman lama. Setelah shiftnya selesai, Anna pun keluar dari kedai dan melihat David yang sedang berdiri di luar. Mereka berdua pun mulai ngobrol sambil merokok, membicarakan tentang bintang-bintang di langit. Anna bercerita kalau putrinya yang bernama Amy, yang baru berusia 10 tahun, sangat menyukai astronomi. Charlie yang kini bersikap sopan menawarkan untuk mengantar Anna ke mobilnya. Anna pun tampak terkesan dengan perubahan sikapnya. Dan akhirnya mereka berdua, ya gitulah. Keduanya pun kemudian masuk ke dalam truk milik Charlie untuk bersenang-senang bersama. Sebelum naik, Charlie meninggalkan pistolnya di luar, seolah dia benar-benar ingin memulai hidup baru tanpa kekerasan. Charlie terlihat gugup karena dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Tapi Anna berusaha menenangkannya, meminta dia untuk mendekat dan rileks. Tapi tiba-tiba, plot twist yang mengejutkan. Charlie mencocol Anna dengan brutal. Adegan berikutnya memperlihatkan sesuatu yang berbeda, di mana loop waktu tidak terulang. Kali ini Charlie terbangun di sebuah laboratorium. Dia melihat beberapa dokter berdiri di sekelilingnya. Dan yang paling mengejutkan, salah satunya adalah pendeta yang tadi menemuinya di kedai. Pria itu kini memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Lovato. Bersamanya ada Dr. Stevens, kepala dari fasilitas bernama Neuroscape. Lalu ada juga Dr. Amy. Dan di sini Charlie kaget bukan main, karena wajahnya sama persis dengan Anna. Charlie pun langsung berteriak dan menuduh mereka berbohong. Dia mengatakan bahwa Amy juga ada di kedai sebelumnya, yang dia maksud Anna, karena muka Amy sama Anna ini mirip. Tapi sang dokter menjelaskan bahwa ini bukanlah Anna yang dia temui di kedai, melainkan wajah yang kebetulan dia lihat sebelum masuk ke alat simulasi. Di sini Charlie tidak percaya dan mulai menuduh Amy telah menjebaknya. Dia bilang wanita itu sengaja mendekatinya dan membuatnya gagal. Tapi Amy menjawab dengan tenang bahwa semua tindakan di dalam simulasi adalah pilihan Charlie itu sendiri. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Charlie sebenarnya adalah bagian dari program rehabilitasi eksperimental. Program ini dibuat untuk narapidana kasus pembunuhan, alias psikopat, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam simulasi agar menghadapi ulang kejahatan terburuk yang pernah mereka lakukan, dan bertujuan untuk memunculkan rasa penyesalan yang tulus di dalam dirinya. Jika mereka berhasil menunjukkan perubahan, maka hukuman mereka bisa dikurangi, bahkan ada kemungkinan akan dibebaskan. Tapi sayangnya Charlie sudah gagal total.
Dia dinyatakan gagal dalam program. Pembebasannya ditolak dan akan dikembalikan ke sel tahanan seperti semula. Charlie juga melihat David di ruangan itu. Ternyata dia juga seorang pembunuh berantai terkenal yang ikut dalam eksperimen tersebut. Setelah itu, Dr. Stephen tampil di dalam sebuah konferensi pers. Dia dengan bangga mengatakan bahwa timnya kini mampu mengubah pikiran para penjahat paling berbahaya menjadi orang yang baik dan normal. Namun, seorang reporter mendekatinya dan mempertanyakan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa banyak pihak menganggap eksperimen ini aneh dan tidak etis, karena memaksa para tahanan untuk mengulang kembali kejahatan mereka secara berulang-ulang. Sesuatu yang dianggap tidak menghormati para korban yang sudah tewas. Sementara itu, kita diperlihatkan Charlie yang ada di dalam selnya, di mana dia mulai kehilangan akal sehat akibat trauma dari simulasi tersebut. Di sisi lain, Dr. Stephen menjawab kritik itu dengan tenang. Dia berkata bahwa tidak ada yang salah dengan eksperimen ini, karena semua yang terjadi tidak nyata. Namun bersamaan dengan itu, Charlie terlihat berlumuran darah dan terluka parah, membuat salah satu staf buru-buru masuk untuk menolongnya. Reporter itu pun kembali menekan Dr. Stevens dan mengatakan bahwa banyak yang menganggap kalau eksperimen ini kejam. Dan dia bertanya apakah ada efek samping psikologis dari eksperimen ini. Lalu Dr. Stevens tetap bersikeras. Dia menyebut bahwa semua partisipan adalah sukarelawan yang bersedia. Dan sejauh ini tidak ada efek samping yang tercatat. Di tempat lain, beberapa staf memberitahu Dr. Amy bahwa Charlie tidak tidur selama berhari-hari karena dia takut akan kembali ke restoran tersebut. Tanpa ragu, Amy pun menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya Charlie. Lalu dengan nada dingin dia pun berkata, "Titip salam untuk ibuku." Ucapan itu pun membuka fakta yang sangat mengejutkan, di mana Amy ternyata adalah anak dari Anna, wanita yang dibunuh Charlie di masa lalu. Film pun berakhir dengan Charlie kembali berada di kedai tersebut. Dia menjerit ketakutan dan menyadari bahwa mimpi buruk itu tidak akan pernah berakhir. Dan dia terjebak lagi di dalam siklus neraka simulasi yang sama. Dan film pun selesai. Ending yang sangat melup-lupkan. Selama film berjalan, kita ngelihat gimana Charlie terus ngulang kesalahan yang sama. Sampai akhirnya dia sadar kalau semua itu adalah bagian dari eksperimen atau simulasi yang sengaja dibuat biar dia menghadapi dosa-dosanya sendiri. Uniknya, film ini nggak cuma main di sisi brutal dan psikopatnya aja, tapi juga nyentuh tema tentang penyesalan, moralitas, dan batas antara realita sama hukuman batin. Kayak mau nunjukin bahwa kadang neraka bukan tempat, tapi rasa bersalah yang gak pernah selesai. Plot twist di akhir juga keren banget. Pada saat terungkap kalau Amy alias dokter yang ikut andil dalam eksperimen tersebut, ternyata anak dari wanita yang dulu pernah dia bunuh. Dan parahnya, siklus itu gak berhenti. Charlie akhirnya terjebak lagi di kedai yang sama. Kayak disuruh ngerasain penderitaan itu selamanya. Jadi intinya film ini bukan cuma thriller berdarah, tapi juga film psikologis yang bikin kita mikir, apakah orang jahat bisa benar-benar berubah? Atau cuma muter di lingkaran dosa mereka sendiri? Kalau menurut kalian gimana? Apakah eksperimen kayak gini cocok dijadiin hukuman untuk para pembunuh? Ya daripada di penjara atau digebukin sampai mati, kan mending dihukum gini aja, biar mental mereka hancur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.